Soma hijau deresan cadan api, air bangis hilang, sasa mandianin, laut luas, pusakanan abadi. Paringan ujung garing, Palaman simpang tiga, di simpang Ampet, kita bertemu. Dari seluruh penjuru bertekad untuk maju demi pasaman barat, kebanggaanku. Jalan-jalan ke Muara naik sampan. Kali ini saya akan bercerita, semangati dong dengan tepuk tangan. Assalamualaikum teman-teman. Halo Bapak Ibu Dewan Juri. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Legenda Muara Batang Sikobong. Bukan hanya di Bukit Tinggi, tapi Kabupaten kita Pasaman Barat juga termasuk daerah yang dianugerahkan keistimewaan sejarah, yaitu Jembatan Gantung yang terletak di ujung garing. Di bawah jembatan mengalir sungai yang jernih yang bernama Sungai Batang Sikobong. Hampir semua penduduk di pinggiran sungai menggunakan sungai ini untuk kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, mencari ikan, mengambil pasir dan batu. Dan sungai ini langsung bermuara ke pantai Sikobong. Tapi itu dulu. Sekarang sungai ini telah berpindah ke air bangis. Lah, kok bisa ya? Penasaran kan? Dengerin ceritaku yuk. Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok penduduk di desa Gunung Tinggi. Namun naasnya, mereka terserang penyakit yang menular dan mematikan. Sehingga mereka yang berkejalan harus segera pindah. Awalnya mereka tinggal di daerah Pancuran, dan akhirnya mereka menetap di pantai Sikobong hingga saat ini. Di sana mereka hidup damai dan tentram. Selain dianugerahi keindahan pantai, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang beternak, bertani, berkebun, ada juga yang menjadi nelayan. Pada suatu hari, dari kejauhan nampak kapal besar yang hendak berlabuh. Masyarakat di pinggiran pantai langsung berlarian dan memanggil penduduk lainnya. Oi, uyang kampung, lari kapal gudang tigo, muna kita cari kota Bilaui. Mendengar teriakan pemuda tadi, masyarakat yang belum pernah melihat kapal besar langsung berlari. Untuk melihatnya, mereka bersembunyi di balik semak-semak. Terdengar suara kapal yang mulai mendekati pinggir pantai. Dan kapal berlabuh, dan di tepi kapal terlihat lelaki tua yang selalu pakai tongkatnya. Penduduk menyebutnya Rajo Bajangwi Amen. Pandangannya menyapu seluruh daratan pantai Sikobong. Ia meletakkan tongkatnya dan memanggil pengawalnya. Wahai pengawal, lepaskanlah 2 ekor ayam jantan di daratan ini. Apabila berkokok, berarti ada kehidupan di sini. Perintah Raja Bajangwi Amen. Setelah menunggu beberapa saat, kedua ayam jantan itu berkokok. Dengan wajah yang serius, Raja Bajangwi Amen memerintahkan seluruh anggotanya. Ayo kita semua turun. Kita akan mencari tempat tinggal di daerah ini. Menurut amalan saya, kita hidup sejahtera di sini. Penduduk Sikobong yang masih berdiri di balik semak-semak semakin ketakutan.
berbisik-bisik membuat Raja Bajang Berabe heran. Ada siapa di sana? Ayo keluarlah, kami bukan orang jahat. Dan satu persatu penduduk Sigobo keluar dari semak-semak. Ada apa gerangan tuan-tuan datang ke daerah kami? Tanya ketua kampung. Maaf kalau kedatangan kami membuat semua kalian heran. Kami dari negeri seberang bukan bermaksud mengganggu kenalan tuan-tuan. Kedatangan kami ingin mencari kehidupan. Bolehkah kami tinggal di sini? Jawab Raja Bajang Berabe. Kemudian ketua kampung menjawab, kalau kedatangan tuan-tuan ingin mencari rezeki di sini, mari kita bersama-sama untuk membangun negara ini. Namun suatu ketika dari kejauhan terlihat lelaki tua yang berpakaian umum dan bau yang hendak mendatangi perkampungan. Dan sekelompok pemuda yang tidak bekerja hanya bermalas-malasan melihat pak tua itu dan berbisik-bisik dengan nada yang meremehkan. Siapa Om Guru? Temuna nampak di situ. Lalu pak tua itu mendatangi mereka dan berkata, bolehkah aku minta secangkir air minum? Pemuda itu menjawab, woi sini, dolain yang disiko, busuk. Bentak para pemuda itu. Dan pak tua itu berdiri yang tegak dan menjawab, kalau memang secangkir air minum tidak dapat diminta di sini, kalian akan merasakan perisian air. Akan kupindahkan aliran sungai Batang Sigobo ini ke air manis. Ia mengangkat tongkatnya dan bencana pun datang. Tanah seperti terbelah dan muncullah gunung dari bawah tanah. Sehingga aliran sungai yang awalnya bermuara ke Sigobo terhambat oleh gunung itu. Hingga saat ini muara Sigobo hanya dikelilingi perbukitan tanpa ada aliran dari sungai Batang Sigobo. Itulah cerita legenda Muara Batang Sigobo. Dari cerita itu, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu jika kita diberi Allah rezeki yang melimpah, jangan lupa untuk selalu berbagi. Karena kapanpun Allah dapat mengambil rezeki itu. Makan kacang polong di siang bolong, makannya pakai lontong. Jadi anak jangan suka sombong. Kita harus tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita bentuk tangan dengan nomor lot 17. Selanjutnya kita panggil nomor lot 4 dan bersiap-siap dengan nomor lot 34.